Kini saja orang terbaliknya Ibu. Iya kan? Kalau pandangan di Indonesia mungkin pengaruh media, tak tahu saya. Kalau ada seorang laki-laki terpandang menikah pamannya lebih daripada satu, oh itu dibully betul tuh. Iya kan? Sampai dulu yang populer akhirnya ndak didengar orang gara-gara menikah. Tapi kalau ada yang berzina seolah-olah biasa-biasa saja di Indonesia. Iya kan? Itulah media yang mana yang lebih santer diperjuangkan gitu. Padahal Allah memberikan larangan untuk menjaga kehormatan manusia, menjaga keluarga, menjaga keturunan, menjaga ketenangan. Coba kaitkan dengan seorang suami atau istri berselingkuh. Ndaknya saja yang hancur, anak-anaknya hancur. Iya kan? Jadi ada satu kasus ini saya dengar begini. Suami istri ketika mereka sudah punya anak, kemudian ada ketidakcocokan antara suami istri. Apakah ketidakcocokan mereka itu akibatnya hanya kepada mereka saja? Ada kepada anaknya. Berarti kalau mereka akur, mereka baik-baik, berarti ada pengaruh juga kebaikan itu kepada anaknya. Ini seorang hakim yang bercerita. Ya kan? Ketika sudah disidang, berkali-kali dimediasi antara suami istri, nggak mau juga. Nggak bisa disatukan. Akhirnya tokok palu mereka resmi bercerai. Anaknya yang kasih kecil, ayo ayah bunda kita pulang bersama-sama. Kata anaknya yang kecil ini. Mana tahu dia ayahnya sudah berpisah kan? Tapi itu yang dia rasakan. Itu yang terenyuh kata hakim ini berbicara. Ketika ibu bapaknya sudah diusahakan dengan mediasi bermacam cara, ternyata mereka tidak bisa disatukan. Ya kan? Anaknya yang ngomong seperti itu. Ayo ayah bunda pulang bersama-sama ke rumah. Itu membuktikan bahwa anaknya korban sebenarnya dari perceraian ibu bapaknya. Itu makanya cerai walaupun halal dibenci oleh Allah. Karena akibatnya tetap juga bukan kepada dia berdua saja, kepada anak-anaknya. Ya kan? Menjaga keluarga. Ya kan? Tidak bisa kita membayangkan ibu-ibu kalau seorang bapak atau seorang istrinya melakukan perbuatan zina, bagaimana anaknya nanti akan ya kan, menjaga dirinya gitu. Ya kan? Kalau dia sendiri, ya kan? Itu yang dia jaga, kehormatan turun temurun itu yang dijaga oleh Allah dengan walladzina hum li furujihim hafizun. Ketika mereka menjaga itu, Allah hadiahkan kepada mereka surga. Makanya kalimatnya dari awal qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, salah satunya yang menjaga kemaluannya tadi itu. Kenapa? Dia menjadi terhormat, keluarganya terhormat, keturunannya pun terhormat, masyarakat yang ada di situ tenang. Pastilah itu ibu-ibu. Kalau ada di lingkungan kita, ya kan, sesuatu yang tidak menenangkan, pasti itu. Salah satunya diantaranya penyakit masyarakat ini. Nah, jadi kebebasan harus memiliki batas. Maka itu silakan kata Allah. Ya kan? Karena itu bagian dari kemanusiaan, kebutuhan manusia, maka itu silakan, tapi lalui perkawinan dengan pernikahan. Jadi Islam tidak menolak keinginan manusia. Ya kan? Tapi mengarahkan gitu. Menyalurkan seperti air mengalir. Kalau tidak disalurkannya serak kamai payah. Ya kan? Tidak satu dia. Jika berada dalam saluran, itu akan memberikan manfaat. Tapi kalau dia meluap dari batasnya, bencana tuh Bu. Batang Koranji itu selamanya masih mengalir di batang Koranji saja, aman tuh. Sampai ke Lawi. Tapi kalau lah meluapnya kate, hanya guluang sadonya tuh mah. Ya nak, di rumah-rumah, jo komplek-komplek, itu guluang tuh. Apa namanya tuh di tepi Banda Gadang. Itu kan di akhir batang Koranji itu naik. Tidak di salurannya lain. Ya kan?
Kalau sungai yang seperti ini masih di situ, Bu, coba perhatikan ibu-ibu. Saya ngajak, tapi saya juga nggak tahu di mana lah ini gitu. Karena saya ajak ibu-ibu pergi, bapak-bapak ke situ untuk tamasah. Ini kan banyak yang pergi jalan-jalan nih, Pak. Tidak. Kalau seperti ini di salurannya saya pertama indah, tenang, nyaman. Tapi kalau seandainya melimpahnya keluar, alah, hilang sadanya tuh. Jadi kalau seandainya nafsu itu masih disalurkan dengan tempat penyalurannya, maka itu nyaman, indah. Lihatlah keluarga-keluarga yang damai, yang sejuk, yang tenang, yang nyaman, ya kan? Dengan keluarganya. Kenapa? Karena mereka masih bisa mengendalikan nafsunya. Maka itu yang dihormati oleh Allah sebenarnya. Ya kan? Jadi melawan hawa nafsu itu atau mengendalikan itu bagian dari jihad. Al-mujahidu man jahada nafsu fi ta'atillah. Orang yang berjihad adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh melawan dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Salat malam kalau tidak dilawan ngantuk, Bu. Tidak jadi dah. Kalau tidak dilawan gitu. Bayar zakat kalau tidak dilawan kikir, tidak jadi dah. Hah? Panjang lah ceritanya tuh. Kita kalau kita mau kurban kalau tidak dilawan, tidak jadi dah. Kadang-kadang ada yang mudah karena Allah sering dilawannya juga biasa selain. Maka itu zakat itu sebenarnya melawan kekikiran. Itu sebenarnya tuh. Itulah jihad kita sesungguhnya, melawan itu gitu. Nah, apalagi dengan sekarang ibu-ibu. Kalau kita lihat hari ini, cara berpakaian orang, cara bergaul orang hari ini, rasa-rasanya ya mudah, ya kan? Ini kalau dirujuk kepada informasi dari KUA, ya, dari KUA ini, itu rata-rata katanya yang menikah, yang mereka briefing dan segala macam itu screening itu ketahuan tuh, ya kan, berapa persen yang sudah hamil dulu, itu ketahuan tuh, Bu. Ada yang 40% di negeri itu, iya kan, itu terjadi, karena tadi itu, karena pergaulan, iya kan. Kadang-kadang saya mau mengusulkan saja begini sebenarnya, kalau ada anak-anak kita yang masih kuliah, yang rasanya mereka sudah sering pergi dengan laki-laki atau dengan perempuan, udah nikahkan saja. Tambah saya piring cek lah ibu. Kini wak menyediakan piring cek untuk anak, kini tambah piring cek lah untuk menantu gitu. Kalau memang sudah sering, udah datang dia, masih kuliah baru, tiba aja ke rumah wak. Ma, cek, kok kawan ma, cek. Yo kawan kok kamu ketek semerubahannya, Bu. Ya kan? Rubah se ayo i. Sering saya sampaikan kalau begitu. Kalau rasanya anak-anak udah patut untuk menikah, tanya aja lagi. Bisa ujung-ujungnya menikah aja, Bu. Kalau terjadi yang buruk, tiba aja kama kedilataan kapalo, Ustaz. Disuruh nikah ndak namu, tapi nyo kama kapai. Aku yang jadi masalah. Iya kalau lenyo jago dirinya, iya ndak apa lo, alun lai rumah ce, sontale lama, tapi nyo ndak duk bergaul dengan benda itu do. Itu, peko ujung-ujungnya setan, kan setan tidak menunggu dia menikah dulu dari tunggulah nyo menikah dulu baru agak dua yo, ndak itu do. Ya kan? Ujung-ujungnya nanti itu, ya kan? Kalau itu terjadi, baru dia, ya Ustaz, kama kadilataan kapalu ke Ustaz, manga tubuh, alhamdulillah di luar nikah Ustaz, ke jambu mau tanang Bu, jadi pindah lo kapalu ibu, cuma. Sudahlah anak hamil luar nikah tuh kamalu letak kapalu kan, ya kan? Nah itu kadang-kadang menjaga kita, melihat kondisi sekarang ini, ya kan? Padahal itu yang sangat dibatasi oleh Allah kan. Belum lagi ini kalau anak muda itu, makanya ibu-ibu,
kalau perempuan dengan laki-laki ketika masih bujang gadis, itu didera kalau dia berzina. Tapi kalau yang sudah menikah, itu dirajam. Berat sebenarnya hukumnya itu. Nah, ada hukumnya deh, Bu. Kalau terjadi perzinahan, nikahkan. Tidak ada itu deh. Malah banyak ulama yang tidak boleh menikahkan. Ya kan? Ada yang berpendapat tidak boleh dinikahkan. Tunggu sampai lahir anaknya. Udah suci dia baru dinikahkan. Jadi jelas anak ini memang anak di luar nikah. Itu pelajaran sebenarnya. Tapi ada juga yang hamil dinikahkan. Sudah nikah tuh saya selesai saja gitu ha. Nggak dididik dulu anakku, diajarnya bagaimana bertaubat, ya kan? Bagaimana mereka menyesali, kemudian sudah melakukan perbuatan dosa besar, lalu mereka itu digenjot supaya mereka banyak ibadah gitu ha. Kok kadang-kadang enggak, sudah selesai menikah, ya bantu enggak ada terjadi apa-apa lagi. Ya kan, sudah selesai saja gitu. Itu makanya orang mudah aja sekarang. Ya kan? Nah, perselingkuhan kalau itu terjadi, dirajam yang sudah pernah menikah, ya kan? Apalagi yang masih punya suami. Nah, coba bayangkan itu dengan kondisi yang sekarang ini, ekonomi. Ya kan? Saya itu sedang ada jemaah konsultasi. Ini gimana nih Ustaz? Ada seorang perempuan suaminya 2. Saya bilang langsung, tidak ada perempuan itu suaminya 2. Ya dia menikah Ustaz. Menikahnya batal. Salah satu menikah batal itu menikah dengan wanita yang punya suami. Jangan dikatakan juga dia punya suami 2. Seolah-olah punya suami. Padahal kalau dia bersuami 1, yang kedua, ketiga itu haram. Berarti itu tidak nikah namanya, itu zina dia tuh. Jangan dilegalitas dengan ini punya suami. Enggak. Kalau menikah bananya, jusianya ke menikah, asal dia haram dinikahi, nikahnya pasti batal. Nah, parahnya suaminya tahu loh. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, aku suaminya. Nah, hari Jumat, Sabtu, Ahad, kalau suaminya aja. Nah, itu mahal lah tuh coba. Ya kan? Kalau serumah misalnya tangkap, Bu. Tapi kalau di luar itu tidak bisa saya berikan jalan. Karena satu di luar sana, satu di luar sini. Siapa yang mau gitu. Tapi itu terjadi. Nah, coba bayangkan itu. Nah, itu hilang kehormatan. Ya manusia tidak ada kehormatan mereka. Ya kan? Dengan kondisi sekarang apalagi media pornografi. Ya kan?